Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sadaqallahul azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Awalan, sadaqatun jariyah. Al-thani, al-ilmu yuntafa'u bih. Al-thalith, ad-du'a waladun salih. Kaum muslimin, saudara-saudaraku dimanapun berada, berbicara tentang hati ataupun perasaan, maka kita tidak akan terlepas dari ada senang, ada susah, ada rasa tenang. Dalam hati seorang mukmin itu, ketika dia melakukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu melaksanakan ibadah salat, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu melaksanakan ziarah kubur, apakah dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, maka jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang mukmin yang melakukan hal yang seperti itu adalah Allah turunkan rasa tenang dalam hatinya. Kaum muslimin dimanapun saudara-saudaraku berada, pada saat ini kami sedang berada di komplek pemakaman umum, di mana pada wilayah ini, kalau orang Padang bilang di sini katanya Batuloyo. Di sini dimakamkan orang-orang umum, dan pada umumnya jenazah yang terbujur kaku di pemakaman ini adalah para tentara ataupun TNI yang meninggal. Ada yang meninggal pada saat berperang ataupun karena jatuh sakit. Pada kesempatan ini kami melakukan ziarah sebagai bentuk salah satu sunnah Nabi, yaitu melaksanakan ziarah kubur. Ketika kita melakukan ziarah kubur, kaum muslimin, ada rasa tenang yang masuk ke dalam hati kita, ada rasa suka dalam hati kita, sekaligus kita melakukan introspeksi diri. Ternyata kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, badan kita begitu sehat, harta kita begitu banyak melimpah, ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang tua-tua kita, sekuat-kuatnya kita berjalan, kita akan capek juga. Selama-lamanya kita hidup di atas dunia ini, toh pada akhirnya jumlah umur kita terbatas. Ada yang usia kita 30 tahun, ada usia kita 40 tahun, ada yang 50 tahun, 60 tahun. Jarang sekali orang yang hidup sampai usianya ratusan tahun. Jadi yang menjadi renungan bagi kita bersama pada kesempatan yang baik ini sebagai tausiah kita, agaknya selama kita hidup di atas dunia ini, agar kita memperbanyak, memperbaiki, memperbagus amalan kita. Ketika kita tidak bisa banyak melakukan amal, lakukanlah amal yang sedikit tapi itu baik. Salah satu di antaranya ziarah ataupun mengunjungi orang-orang yang dulu pernah bergaul dengan kita. Kita ingat kebaikan-kebaikan mereka, kita ingat jasa-jasa mereka. Apakah jasa mereka itu mengajarkan kita tentang berdagang? Apakah jasa-jasa mereka itu mengajarkan kita membaca Al-Quran? Apakah jasa-jasa mereka itu dulu memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kita? Bagaimana kita bermasyarakat? Bagaimana hubungan baik kita dengan atasan? Dan lain sebagainya, yang semuanya itu disampaikan dalam pesan Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan amal jariah bagi orang-orang yang saat ini sudah terbujur kaku,
yang boleh jadi daging-daging mereka sudah dimakan cacing, mungkin tulang-tulang mereka pada saat ini sudah berserakan. Akan tetapi kaum muslimin yang menjadi amal jariah bagi mereka, inilah semasa mereka bergaul dengan kita, sehingga apapun yang kita baca sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pesan-pesan Nabi Muhammad SAW, apa itu sedekah jariah, membacakan doa, dan ini merupakan amal jariah bagi orang-orang yang sudah mendahului kita. Inilah yang akan selalu mengalir, yang akan selalu datang kepada orang-orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena dulu ketika mereka hidup, mereka sholat, sekarang dia tidak bisa sholat lagi. Dulu mereka ketika punya harta, ketika dia hidup, mereka pergi haji, sekarang mereka sudah tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Inilah barangkali pesan dari Nabi Muhammad SAW. 3 di antara amal yang pasti akan sampai kepada orang-orang yang sudah wafat. Yang pertama, sedekah jariah, yaitu amalan-amalan mereka, ajaran-ajaran mereka ketika mereka hidup. Kemudian yang kedua yang akan sampai kepada orang-orang yang sudah wafat ataupun orang yang sudah meninggal, yaitu ilmu yang mungkin dulu pernah diajarkannya kepada kita. Selama itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat, ilmu tentang kebaikan, berbuat baik kepada sesama, ini akan menjadi ladang amal bagi orang-orang yang sudah hari ini sudah wafat. Yang terakhir, inilah doa orang yang saleh. Dalam hadis itu disebut doa anak yang saleh. Siapapun di antara kita yang berniat baik, yang selalu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, insyaallah mudah-mudahan Allah akan ampunkan segala dosa, khilaf dan salah mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Apalagi mereka itu adalah orang tua kita sendiri, mertua kita sendiri, adik kita sendiri, kakak kita sendiri, ataupun ipar kita sendiri. Jangankan adik kita, jangankan ayah kita, orang lain, selama kita sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu mendoakan mereka, insyaallah mudah-mudahan akan mampu untuk membantu mereka dari siksa kubur hingga ke akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.